Pemirsa Intens Investigasi. Kehadiran pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang di kanal YouTube Denny Sumargo baru-baru ini memicu gelombang spekulasi panas di tengah perseteruan yang kian tak berujung antara kliennya dengan Sarwenda. Menanggapi pemberitaan yang kian liar, Minola langsung mengeluarkan klarifikasi tegas bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti isi pesan singkat atau CHA antara Ruben dan Sarwenda kepada publik. Langkah ini diambil Minola untuk meluruskan tuduhan keliru yang menyebut dirinya telah membongkar rahasia dapur rumah tangga kliennya demi konsumsi media. Sebagai kuasa hukum, Minola menegaskan bahwa ia sangat memegang teguh kode etik profesi dan kerahasiaan materi perkara. Lantas, seperti apa klarifikasi Minola Sebayang yang mengaku tidak pernah tunjukkan bukti chat Ruben Onsu dan Sarwenda ke publik usai hadir di podcast Densu? Seperti apa pula pengakuan Densu yang dihujat netizen usai hadiri Sarwenda dan pihak Ruben Onsu dalam podcastnya? Di lain kisah, bagaimana klarifikasi Betran Putra Onsu usai borong dagangan UMKM? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang memberikan klarifikasinya terkait tuduhan membongkar bukti pesan singkat atau chat kliennya dengan Sarwenda. Dalam tayangan podcast bersama Denny Sumargo, Minola membantah keras telah memperlihatkan isi chat pribadi antara Ruben Onsu dan Sarwenda ke arah kamera maupun kepada publik. Ia menegaskan bahwa narasi yang beredar di media sosial mengenai kebocoran bukti itu merupakan pemutarbalikan fakta yang tidak berdasar. Lebih lanjut, Minola memperingatkan bahwa siapapun yang menuduh dirinya melakukan hal tersebut berarti telah menyebarkan fitnah yang mencemarkan nama baiknya, sehingga pihak yang bersangkutan bisa terancam sanksi pidana. Berikut adalah ungkapan dan pernyataan lengkap Minola Sebayang yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya. Bukti-bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum, seperti merupakan hasil rekayasa dan editan, itu tidak akan memiliki kekuatan hukum. Bahkan pelakunya yang mengedit, mengcapture, membuat narasi dengan sengaja dan kemudian menyebarkannya justru bisa terkena tindakan perbuatan melawan hukum. Bahkan orang yang men-share chat-chat yang tidak berdasarkan tersebut. Ini berkaitan dengan podcastnya kami selaku kuasa hukum Ruben Onsu pada podcast Densu, di mana kami menunjukkan chat ke hostnya terkait dengan masalah waktu yang menunjukkan bahwa di nomor yang dikatakan oleh S dia tidak ketahui, itu ada komunikasi antara S dengan Ruben Onsu. Kami tidak menunjukkan chat tersebut ke kamera maupun ke publik. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa kami men-spillnya, itu adalah perbuatan fitnah, dan perbuatan fitnah dapat dikenai sanksi secara hukum pidana. Oleh karena itu, stop untuk menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum, apalagi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan dasar itu sebagai suatu tuduhan yang bermuatan fitnah. Di sisi lain, Ruben Onsu kembali mengambil sikap tegas terhadap akun-akun media sosial yang sengaja menggiring opini buruk untuk menyudutkan dirinya dan sang anak. Ia menegaskan bahwa seluruh jejak digital dari unggahan negatif tersebut telah disimpan dengan baik sebagai bukti kuat untuk melakukan perlawanan hukum. Menurut Ruben, langkah ini diambil demi melindungi nama baik serta martabat keluarganya dari fitnah di media sosial. Buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya.
saya karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya. Lebih lanjut, ayah 3 anak ini mengaku sudah terbiasa menjadi sasaran tudingan miring netizen, termasuk selalu disalahkan atas segala kejadian buruk yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan dirinya. Meskipun terus diserang, tapi Ruben menjelaskan bahwa alasannya bisa tetap tenang adalah sebuah prinsip hidup yang dipegangnya, yaitu menyadari bahwa selama manusia masih diberi napas, maka kehidupannya akan selalu dipenuhi dengan ujian. Oh, udah biasa. Gue mah dituding udah biasa, kalau perlu orang yang masuk rumah sakit itu satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Ya itu salah Tapi satunya. kecolongan kok maksudnya keterlaluan ya. dituding bertubi-tubi kok kepada kau Ruben. Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernapas ya lu masih diuji. Akan ambil sikap kok. Akan ambil sikap. Sabar. Ruben juga mengaku tidak menyangka permasalahannya dengan Sarwendah merentang panjang akibat dirinya yang terlalu banyak diam. Adapun langkah tegas yang diambilnya saat ini murni bertujuan untuk bertemu dan menjaga hubungan dengan anak-anaknya. Bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau di interview. Dari klarifikasi Minola Sebayang yang mengaku tidak pernah tunjukkan bukti chat Ruben Onsu dan Sarwendah ke publik usai hadir di podcast Densu. Lalu, seperti apa pula pengakuan Densu yang dihujat netizen usai hadiri Sarwendah dan pihak Ruben Onsu dalam podcastnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Sebelumnya, Denny Sumargo menanggapi terkait perundungan atau bulian dari netizen terkait konten podcastnya bersama Sarwendah dan kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Ya, Densu sejak awal sudah memprediksi adanya pro dan kontra dari tayangan bersama Sarwendah dan Minola Sebayang tersebut. Namun, ia menekankan bahwa tujuannya mengundang kedua belah pihak adalah demi menyajikan informasi yang berimbang. Gak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang gak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak. Lebih lanjut, Densu menegaskan jika dirinya sudah tak mau lagi memberikan komentar mengenai permasalahan Ruben dan Sarwendah. Di sisi lain, suami Olivia Alan ini mengakui
Memang ada beberapa akun di media sosial yang menghina anak dan istrinya. Sayangnya, balasan yang dilontarkannya justru di-framing seolah-olah dirinya menantang netizen. Padahal menurut ayah satu anak ini, tujuan dirinya menjawab hinaan itu lantaran sudah mengarah kepada serangan pribadi terhadap anak dan istrinya. Tapi menariknya, hingga di titik ini, Densu justru belum terpikir untuk melangkah maju, semisal menyeret kasus ini ke ranah hukum. Aku udah nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu, aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. Ada sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas, bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang memang harus terjadi. So far sih belum. Menepikan pengakuan Densu yang dihujat netizen usai hadiri Sarwenda dan pihak Ruben Onsu dalam podcastnya. Lalu, bagaimana klarifikasi Betran Putra Onsu usai borong dagangan UMKM? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Terlepas dari perseteruan kedua orang tuanya yang seolah kian tak berujung, di sisi lain aksi Betran Peto yang memborong dagangan UMKM baru-baru ini justru viral di media sosial. Onyo pun menjelaskan alasan di balik aksi borongnya itu. Ya, Onyo mengaku teringat masa lalunya yang dulu juga sempat berjualan saat dirinya masih tinggal di kampung halamannya di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Karenanya, ia bisa merasakan kesedihan sang pedagang jika dagangannya itu tidak laku. Itu gimana? Aduh, masa dibahas? Enggak, itu kemarin karena emang lewat itu dekat rumah. Terus kemarin kan aku jalan kan, terus naik mobil habis dari kampus. Terus tiba-tiba aku lihat bapaknya ada jualan kue donat, tapi ada beberapa yang beli cuman masih sisa 5 dus gitu. Terus aku bilang, udahlah Pak, kebetulan di rumah juga ada pengajian, aku bilang. Kebetulan di rumah juga ada pengajian, aku borong aja semuanya gitu. Berarti dekat-dekat Kemang ya? Dekat-dekat rumah. Jadi pas mau belokan rumah, dia di bagian sana. Oke, kenapa ada insting berhenti untuk beli? Karena emang aku juga sering jualan kue kan, di kampungku dulu kan gitu. Jadi aku memilih untuk kayak, ya aku tahu posisinya gimana kalau misalkan kuenya nggak laku gitu. Aku tahu ntar pas pulang pasti dimakan bareng keluarganya gitu, makan kuenya bareng-bareng sama keluarga. Interaksi sama bapak pedagangnya apa aja Nyo yang ditanya? Aku tanya gimana hari ini Pak, jualannya lancar nggak gitu. Terus emang belum deh, ini masih usaha buat buat habis ini. Kan aku kan borongnya 5. Terus habis itu aku bilang aku bawanya cuman
3 kalau nggak salah, 2-nya aku kasih ke bapaknya buat nanti bisa bagi-bagi lagi. Reaksi ayah ketika kamu borong bawa donat. Enggak, ya aku nggak kasih tahu ke ayah. Jadi aku begitu ada pengajian di rumah, aku keluarin di mobil, aku bagi-bagi gitu. Pas mereka udah selesai ngaji ya, aku bagi-bagi. Kaget nggak sih Nyo akhirnya video yang kemarin tuh viral di mana-mana yang kamu nggak tahu direkam dari jauh justru. Enggak tahu. Emang viral? Enggak, aku nggak lihat lagi Kak. Maksudnya nggak lihat. Kalau misalkan bahkan itu yang video ini kan Kila kemarin kan. Gitu kan aku kan Kila kan niatnya mau ada ngaji di rumah gitu. Aku nggak tahu kalau dia videoin juga. Tiba-tiba pas diposting dia tag ke aku, ya udah aku repost. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.